Sejarah mencatat bahwa Indonesia kaya dengan keindahan alamnya. Dengan 273,8 juta penduduk dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama, menjadikan negeri ini kental dengan segala toleransinya. Nun jauh di pelupuk Ibu Pertiwi, bumi Pasundan jadi salah satu daya tarik paling besar. Ya, kota Sumedang termasuk di dalamnya. Satu yang paling menarik dari kota Sumedang menjadi tujuan kami, Desa Pajagan. Berada di daerah Tatar Sunda yang disandingkan dengan pesona Bendungan Jati Gede, membuat Desa Pajagan menjadi daerah yang kini cukup dijamah banyak orang. Warga desa mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Tidak hanya hasil alam berupa beras, Desa Pajagan pun terkenal juga dengan hasil alam berupa tanaman rami. Friday, came home, waved to a neighbor I don't know. He smiled at me and I believed he was doing just fine. His eyes, can't lie, something tearing him up on the inside. I wonder what it is, I should ask him. Oh, but I got my own life. Will I pass by? Or am I gonna take the time? This is what we're here. Di balik moleknya Desa Pajagan, ada hal yang belum terselesaikan hingga saat ini, yaitu mengenai kesehatan lingkungan dan pengelolaan hasil buangan yang masih minim. Perlu kesadaran masyarakat untuk bisa mencapai tujuan agar lingkungan lebih sehat dan nyaman dengan pengelolaan yang efektif, mulai dari dewasa hingga anak-anak. Kalau bukan masyarakatnya, lalu siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Karena permasalahan itulah, kuliah kerja nyata yang kami lakukan mengangkat tema program pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan biomasa buangan menjadi produk bernilai ekonomis di Desa Pajagan, Kabupaten Sumedang. Didampingi oleh dosen lapangan, Ibu Asri Penny Wulandari MSI PhD. Untuk menembus ke lapisan masyarakat dari dewasa, remaja, dan anak-anak, dari berbagai latar belakang, maka dibentuk 4 subkelompok yang memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan program studi. Subkelompok pertama menggunakan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, lalu diolah kembali menjadi suatu produk bernilai dan memiliki manfaat bagi lingkungan, seperti ekoenzim. Ekoenzim merupakan produk hasil sampah organik yang memiliki manfaat seperti dapat dijadikan cairan desinfektan, pembersih lantai, dan sebagainya. Program ini dibawakan dengan metode pelatihan kepada ibu-ibu PKK di Desa Pajagan dengan juga memberikan kesempatan secara langsung untuk mengolah ekoenzimnya. Subkelompok 2 memanfaatkan biomasa buangan rami menjadi pupuk organik dan silase yang akan menjadi andalan para petani sekaligus peternak. Selain mengurangi limbah biomasa yang tidak terpakai, produk ini bernilai ekonomis dan mudah diuraikan. Program ini dibawakan dengan metode pelatihan kepada petani-petani rami untuk mengolah secara langsung pembuatan pupuk dan silasenya. Jadi pertama-tama dicampurkan dulu starter cairnya. Ini sekitar 500 ml. Subkelompok 3 mengedukasi mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta pemilahan sampah organik dan anorganik. Program ini dibawakan dengan metode sosialisasi kepada siswa-siswi SMPN 2 Cisitu yang selanjutnya pengetahuan tersebut diduplikasikan kepada SDN Sukajaya Pajagan oleh perwakilan Duta Kebersihan Sekolah. Tidak hanya ilmu yang tidak terputus sebagai harapannya, namun siswa-siswi jenjang SMP dapat melatih skill komunikasi dan persuasi kepada jenjang di bawahnya, yaitu jenjang SD, agar pengetahuan dan solusi mengenai sampah tersadarkan sejak dini. Subkelompok 4 membuat suatu database mengenai sampah organik di Desa Pajagan.
Program ini dibawakan dengan metode eksplorasi potensi data dan sosialisasi proyek kepada badan usaha milik desa atau disebut juga sebagai BUMDes Desa Pajagan. Database ini diperlukan bukan hanya sebagai arsip khusus, namun lebih dari itu, database ini digunakan agar masyarakat Desa Pajagan mudah memetakan potensi sampah organik yang dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna. Surti, ngabakti, pikeun ngawujudkeun sumedang simpati tahun 2023. Bukan hanya sebagai perwujudan Tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai agen yang dapat mengabdikan diri terhadap masyarakat. Kuliah kerja nyata ini juga mendorong kami menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya tanpa memandang sosial ekonomi. 1 bulan lamanya untuk merancang program hingga eksekusi lapangan membuat kami semakin mengenal satu sama lain dan bahu-membahu menyelesaikan proyek ini. Tawa, canda, suka, duka, sedih, senang, dan haru. Semuanya bercampur di bawah atap penginapan yang usang tetapi masih kokoh. Melebur segala ego dan memahami kawan adalah hal yang luar biasa penting. Tak peduli dari fakultas mana, program studi apa, kami mencoba mencari titik temu itu. Titik temu yang selalu ada di karpet yang digelar di ruang tengah, atau di atas mobil kolbak yang terbuka, atau di Tanjung Duriat dengan dendang lagu dangdutnya. Dava, Lutfi, Puspo, Fani, Rahmi, Febe, Sila, Irsyad, Najla, Alika, Salwa, CL, Patrice, Frans, Ergi, Asel, Konit, dan Anissa. Terima kasih ya, sudah hebat dan berusaha.